rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyatakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih. Buat pagi hari ini kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami bersuka cita, kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini dengan kuasa darah yang kudus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama, datang untuk memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Bersama-sama kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan
kata-kata. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami bersuka cita buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan dunia. Kita diberi kuasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pemisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Engkau yang terpuji, Engkau yang termulia ya ajaib. Oh Yesus Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari persiapkan diri kita untuk lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau
Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, Rabaya Shikini Anana Lamayasa, Ikini Arabu Rabayasa. Biarlah lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Oh, lebih lagi Kau memberikan kami kasih-Mu, sebab Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Dia baik, katakan Dia sungguh baik. Mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan atas kehidupanmu sepanjang hari ini. Ingat kebaikan Tuhan atas kehidupanmu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Segala kemuliaan, segala kemuliaan, kami memuji-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala kemasyuran, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu.
Pagi ini kembali kami ya Tuhan, segenap umat-Mu datang berkumpul di tempat ini. Kami rindu untuk terus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu terus untuk menikmati hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, pagi ini ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memenuhi, membanjiri setiap kami dengan kasih-Mu, membanjiri setiap kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Bakar setiap kami dengan api cinta-Mu. Oh ya Allah, bersikir Allah, ya Allah, kami bersyukur buat satu minggu yang telah berlalu. Jikalau kami dapat melalui minggu yang kemarin ya Tuhan,
Dan kami memasuki minggu yang baru. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau terus yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun setiap langkah perjalanan kami menghadapi hari-hari yang ada di depan kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu baik kekayaan kami, baik dalam pekerjaan. Pagi ini ya Tuhan, kami dimulai dengan bawa mereka kembali mendekat. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami apa yang ada di depan kami, Tuhan Engkau memberitahukan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, ingatkan setiap kami untuk terus menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah, yang kami teladani di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Oh ya Allah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan.
kehadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Kau terus mencurahkan kasih-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Dan kami ya Tuhan ingin terus komitmen. Hanya Tuhan, Kau satu-satunya pribadi di dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menukarkan Engkau ya Tuhan dengan hal yang lain. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini ya Tuhan, kami rindu Engkau menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu bagi setiap kami. Urapi setiap kami agar kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Ya, senang kembali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Masih dalam tema di mana di bulan ini, ya, semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan ya. Karena ini sebuah tema yang cukup penting ya, di mana gereja kita kembali diingatkan untuk membawa tema keluarga di dalam wadah ini. Di mana di bulan ini kita diberikan tema Divine Connection brings great blessing for the family. Jadi koneksi ilahi itu membawa berkat yang besar bagi keluarga. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara berkat, nah ini dari orang yang ngantuk sekalipun kalau dibilang, ayo mau diberkati, semangat dia langsung ada kekuatan baru gitu ya. Kalau ditawari project ya, mau nggak? Ini nilainya gede ini, wah langsung dia semangat, ya. Jadi kalau bicara tentang berkat, orang itu selalu mencari berkat itu dengan kekuatannya sendiri, ya. Orang berpikir kalau mau jadi orang yang sukses, menjadi seseorang yang kaya, yang dihormati, orang kemudian mulai, dengan pendidikan mungkin saya akan bisa mencapai kesuksesan. Kemudian orang berpikir, dengan mendapatkan pekerjaan yang baik, saya akan sukses. Ada yang mengatakan, kalau saya punya koneksi yang baik dengan pejabat, ya mungkin saya dapat proyek yang bagus. Ya. Tapi kita sering lupa bahwasanya pondasi berkat di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan pribadi kita, yaitu kita punya hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Allah. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi kita sering lupa, Bapak Ibu Saudara, kita selalu berpikir dengan kekuatan kita, kita selalu berpikir dengan koneksi yang baik dengan sesama kita, kita akan memperoleh berkat, kita akan memperoleh kesuksesan. Kita lupa bahwasanya di dalam kehidupan kita, pondasi dasar adalah kita itu harus memiliki relasi yang baik, koneksi yang baik dengan Allah. Jadi ayat tema kita di sepanjang bulan ini diambil dari kitab Mazmur, pasal 128 ayat 1 sampai ke 6. Jadi kitab Mazmur ini 128 ini berbicara tentang Mazmur ziarah, ya. Jadi salah satu pasal ya dari pasal 120 sampai dengan pasal 134 itu berbicara tentang ziarah, ya, nyanyian ziarah yang digunakan oleh orang Israel waktu mereka melakukan perjalanan menuju kota Yerusalem. Ya. Jadi dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat 1, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi step pertama di dalam kehidupan kita adalah
kita harus punya dulu rasa takut akan Tuhan. Bisa sama-sama katakan takut akan Tuhan. 3, 2, iya. Takut akan Tuhan. Waktu kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi kalau banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur pasal 1 itu berbicara berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan orang fasik, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini, waktu kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, itu Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Yang percaya bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah punya rasa takut akan Tuhan, bagaimana cara Allah itu memberkati setiap kita? Ya, di dalam Mazmur 128 ayat yang kedua dan yang keempat dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Cara Tuhan memberkati setiap kita, ya, terutama di dalam keluarga. Cara Tuhan memberkati melalui pekerjaan kita. Ada amin? Ya, jadi saya mau tekankan di sini, dikatakan di sini orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi di dalam sebuah rumah tangga yang baik, ya, ayah itu bertanggung jawab, suami itu bertanggung jawab untuk bekerja memenuhi kebutuhan nafkah daripada keluarganya. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan, oh kamu dikatakan bekerja kalau kamu punya profesi sebagai dokter, kamu punya profesi sebagai pengusaha, kamu punya profesi kerja di bank. Tidak ada. Tapi dikatakan kita itu harus bekerja. Ya, kitab Amsal berkata kepada seorang pemalas, "Hai pemalas, belajarlah kepada semut." Yang dia tidak pernah melihat musim, dia bekerja setiap hari untuk memenuhi lumbung-lumbung. Ya. Jadi seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami itu harus bekerja. Ya, bekerja ini juga menunjukkan tanda kita mengasihi keluarga. Bekerja juga menunjukkan tanda kita itu menghormati Tuhan. Ada amin? Dikatakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya punya data di tahun 2024 itu kurang lebih ada 300.000 lebih kasus perceraian di dalam rumah tangga. Ya. Dan menariknya 75% itu yang mengajukan cerai itu dari istri. Dan kenapa itu terjadi? Yang penyebab pertama adalah masalah ekonomi. Ya. Kalau saya sih pribadi seperti ini. Tuhan itu tidak pernah meminta kita itu, ya, khususnya laki-laki itu bekerja, ya harus bekerja di kantor, enggak. Apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan, itu dikerjakan.
Ya. Dan saya yakin istri itu istri yang mengasihi suaminya juga tidak akan menuntut, suami ayo kerja dong yang bagus, yang keren, harus di kantor, tidak. Tapi waktu istri melihat suaminya ini bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia akan menghargai. Dia akan menghormati apa yang dilakukan oleh suaminya. Ya, jadi kita lihat sekarang fenomena ini menarik di media sosial. Ya, kadang-kadang saya melihat komen anak-anak muda, ya, laki-laki itu kemudian mulai mencari wanita yang mohon maaf sedikit lebih tua dari dia, dan kemudian yang sedikit mapan. Waktu ditanya, kenapa? Saya mau hidup nyaman. Jadi terbalik dunia ini. Seharusnya seorang laki-laki lah yang bertugas memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi keluarganya. Kalau ada istrinya bekerja itu bagus. Tapi kalau pun tidak bekerja istrinya, ya berupayalah. Saya yakin waktu laki-laki, waktu suami yang takut akan Tuhan, itu bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati pekerjaannya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, cara Allah memberkati keluarga. Di dalam Mazmur 128 ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ya, sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang diberkati. Ya, lihat. Dikatakan istrimu itu akan seperti pohon anggur. Apa sih yang dimaksud dengan pohon anggur? Semua pernah ya makan pohon anggur, buah anggur di sini ya? Iya, buah anggur itu melambangkan sukacita. Ada joy di situ. Ya. Jadi kalau kita makan buah anggur itu ada sukacita, ada rasa senang. Apalagi kalau buahnya dijadikan minuman, lebih joy lagi, lebih sukacita lagi. Ya, tapi jangan berlebihan minumnya, nanti kebablasan. Semua rahasia rumah tangga keluar nanti. Ya, jadi buah anggur, pohon anggur itu digambarkan seorang istri yang berada di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Istri itu seperti pohon anggur, artinya apa? Ada sukacita yang luar biasa di dalam rumah tangga. Ada amin? Suami-suami kadang-kadang kalau ditanya, kenapa nggak mau pulang ke rumah? Padahal udah nggak ada kerjaan lagi, udahlah nongkrong aja. Kalau di rumah dia, dikatakan kan perempuan itu, istri itu kan seharusnya menjadi penolong. Ya. Tapi kebanyakan ya, mohon maaf ya, para ibu-ibu ya, kadang-kadang ibu-ibu ini, istri-istri ini bukan penolong. Kadang-kadang jadi penodong, perongrong ya. Iya. Suami baru pulang, sudah ngelapor istrinya, Pak, mana uang belanja? Kasihlah bernapas dulu ya. Iya, kasih duduk dulu, kasih break dulu, kasih makan dulu, kasih minum dulu. Nah, baru nanti diberitahu. Ini begitu sampai di rumah, udah capek dia kerja, dapat lagi keluhan. Oh udahlah, langsung dia pergi lagi itu. Tapi istri yang memberikan sukacita, jadi saya yakin istri yang seperti pohon anggur, mau suaminya punya uang, mau suaminya lagi tidak punya uang, dia akan memberikan sukacita di dalam keluarga. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan kemudian dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun ini berbicara tentang sebuah pohon yang sangat kuat, ya, memiliki ketahanan yang cukup kuat. Jadi pohon zaitun itu berbicara tentang generasi.
kita menghasilkan anak-anak yang kuat, yang strong menghadapi keadaan zaman. Dan dikatakan, sekeliling mejamu. Meja itu berbicara tentang fellowship. Sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, itu akan menikmati fellowship yang baik. Orang tua akan mengasihi anak-anak. Ya, suami akan menghormati istri. Suami akan mengasihi istri. Istri akan tunduk kepada suami. Dan anak-anak itu akan taat kepada orang tua. Jadi di meja itu ada fellowship yang baik. Ya, saya ingat dulu waktu masa kecil ya, waktu bersama orang tua saya. Itu orang tua saya itu punya aturan yang cukup ketat dulu, ayah saya. Kalau waktu malam itu harus makan sama-sama di meja makan. Ya, jadi tidak boleh ada anaknya satupun yang boleh makan dulu. Ya. Jadi tunggu sampai seluruh anggota keluarga yang lain pulang. Makanya kita itu dulu punya kebiasaan sebelum jam 7 malam udah pulang nyampe di rumah. Karena jam makan malam itu jam 7. Di situ kami makan semua, di situ cerita. Ya. Jadi meja makan itu berbicara tentang relasi yang baik. Ya. Apa hasil daripada relasi yang baik ini? Sebuah keluarga yang memiliki relasi yang baik, ya, itu anak-anaknya itu mudah untuk di-mentoring. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, ini adalah PR yang harus dikerjakan oleh orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Gimana kalau hubungan orang tua dengan anak itu tidak baik? Mau ngomong, mohon maaf, orang tua ngomong 10, 11 yang ditolaknya. Jadi dia, anaknya udah begini. Yang ke-11 pun bapak katakan, udah kutolak. Tapi waktu orang tua punya hubungan yang baik dengan anak-anak. Ya. Waktu orang tuanya mengatakan, nak jangan melakukan itu. Anak-anak berkata, siap pak. Siap bu. Dia akan mendengar. Iblis itu tahu bagaimana cara merusak masyarakat, bagaimana cara merusak kota, bagaimana cara merusak sebuah negara, bagaimana merusak gereja. Dia nggak serang, penganiayaan tidak pernah membuat gereja itu mundur. Kesulitan ekonomi tidak pernah membuat gereja mundur. Tapi iblis itu menyerang melalui keluarga. Keluarga yang berantakan itu menghancurkan segalanya. Dan anak-anak sekarang ya kita lihat. Ya ada anak-anak yang kesepian. Tidak punya komunitas, tidak tahu lagi. Begitu punya problem gak tahu lagi mau bicara kepada siapa. Beberapa waktu yang lalu, ya ada seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas negeri yang ada di Bali itu bunuh diri. Kenapa? Karena mungkin dia tidak pernah, mungkin dia tidak tahu lagi. Waktu dia punya masalah, dia itu mau cerita ke siapa? Di Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Jadi tugas orang tua bukan hanya memberikan pendidikan yang terbaik, tapi tugas orang tua kepada anak-anak mewariskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada amin? Kemudian yang ketiga, berkat yang diberikan Allah di dalam keluarga. Di dalam Mazmur 128 ayat 5 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan, yaitu berkat spiritual. Ya, Yerusalem itu berbicara tentang spiritual. Sion itu berbicara tentang hal spiritual. Ya. Mengapa penting Bapak Ibu Saudara kita itu diberkati dalam hal-hal spiritual? Hal-hal spiritual itu yang akan membuat kita bertahan di dalam kehidupan ini. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan yang tidak baik. Mungkin kalau kita melihat hari-hari ini, saya itu nggak punya masa depan. Punya pekerjaan, pekerjaannya pun biasa-biasa saja. Kondisi keuangan biasa-biasa saja. Tapi waktu kita punya berkat spiritual, Tuhan itu akan memberitahukan kita bagaimana masa depan kita. Amin. Ada sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, ya. Ini kisah tentang Nabi Elisa waktu diserang oleh tentara Aram. Ya. Jadi suatu ketika itu tentara Aram itu menyerbu Nabi Elisa dengan segerombolan tentara yang cukup besar. Itu bujangnya bernama Gehazi itu ketakutan. Tuhan, kita mau buat apa nih? Kita nggak tahu lagi, ini udah dikepung tentara ini. Elisa ngomong begini, jangan takut. Yang menyertai kita itu jauh lebih banyak daripada tentara itu. Gehazi ngomong, siapa yang menyertai kita? Cuma kita 2. Ya. Kemudian Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata rohani hambaku ini. Kemudian Tuhan membuka mata rohaninya, dan apa yang dilihat? Segerombolan tentara surgawi itu mengelilingi Elisa dalam jumlah yang luar biasa besar. Kalau kita melihat ya dengan mata jasmani, banyak hal yang kelihatannya mustahil untuk diubah Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan begini. Ini ada sebuah tulisan ya yang ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berkat yang terakhir yang Tuhan sediakan di dalam Mazmur 128 ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berarti kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita diizinkan Tuhan melihat bukan hanya anak-anak kita bertumbuh besar, tapi kita akan melihat anak-anak dari anak kita. Kita akan melihat cucu kita. Jadi kalau kita bisa melihat cucu kita, berarti itu bicara tentang umur yang panjang. Siapa yang mau diberkati dengan umur yang panjang di tempat ini? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara, apa korelasi takut akan Tuhan itu dengan keberlangsungan keluarga? Ini poin pentingnya. Bapak Ibu mungkin berpikir, ngapain saya takut akan Tuhan? Kalau saya nggak takut akan Tuhan kan, yang paling saya menderita, udah saya mati, udah selesai hidup saya. Tidak sesimpel itu.
keputusan kita hari ini bukan hanya menentukan hidup kita, tapi keputusan kita hari ini menentukan keberlangsungan keluarga kita. Ini ada sebuah penelitian, ya. Ini sebuah nama samaran, ya. Penelitian terhadap keturunan daripada Max Jukes, ya. Max Jukes ini adalah pribadi yang tidak takut akan Tuhan, ya, pemabuk, kriminal. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Jadi seorang yang bernama Richard L. Dugdale, ya, seorang sosiolog itu kemudian secara tidak sengaja begini, waktu dia mengunjungi penjara di kota New York di tahun 1800-an. Dia melihat kenapa yang di penjara ini ada 6 tahanan, kok mereka punya hubungan keluarga. Dia penasaran, dia kemudian tarik panjang ini. Dia tarik panjang ke generasi di atasnya, ke generasi di atasnya, sampai ke 5 generasi. Dapatlah seorang tokoh yang bernama, ya ini nama samaran, Max Jukes. Waktu dia teliti lagi dari keturunan Max Jukes ini, bagaimana sih kehidupan keturunannya? Nah, ini menarik. Banyak keturunannya itu hidup di dalam kemiskinan. Ya, kurang lebih 310 orang meninggal dalam kemiskinan ekstrim. Kemudian banyak keturunan itu melakukan kejahatan. 150 orang merupakan pelaku kriminal. Banyak keturunannya itu terkena penyakit. Ya, kurang lebih 400 orang menderita penyakit fisik dan mental. Ini keputusan daripada, ini akibat daripada Max Jukes yang tidak takut akan Tuhan. Dan apa yang kedua? Ya, dari penelitian tentang Max Jukes ini kemudian orang tertarik lagi. Ini kalau keturunan yang tidak takut akan Tuhan, begini hasilnya. Kemudian akhirnya seorang ahli yang lain melakukan penelitian yang dilakukan oleh E.E. Winsim, ya. Penelitian terhadap keturunan daripada Jonathan Edwards, pribadi yang saleh, yang takut akan Tuhan. Apa yang dihasilkan dari keturunan-keturunannya? Dari 1.400 keturunan Jonathan Edwards, ya, dalam bidang pendidikan itu menghasilkan 13 presiden universitas, 65 profesor, 100 pengacara, dan 30 hakim. Dalam bidang pelayanan, 100 lebih pendeta, misionaris, ataupun penulis teologi. Dan dalam bidang pemerintahan, 80 pejabat publik termasuk 3 senator AS, 3 gubernur, dan 1 wakil presiden. Dalam bidang bisnis dan kedokteran, 60 dokter terkemuka dan 75 perwira tinggi militer. Artinya Bapak Ibu Saudara, keputusan yang kita ambil hari ini itu akan menentukan bukan hanya hidup kita, itu akan menentukan bagaimana garis keturunan kita itu akan diberkati. Makanya Daud menjelang akhir kehidupannya, kiranya Tuhan, ya, dikatakan, kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Engkau berkati, selama-lamanya Engkau berkati. Ada amin? Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Dari awal yuk.
kita tutup di sini. Ada satu pribadi yang bernama Abraham. Abraham ini dilahirkan dan dibesarkan di sebuah keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Penyembah berhala. Tapi suatu ketika itu Tuhan memanggil Abraham. Abraham, keluar kamu. Pergi kamu keluar dari keluargamu. Aku akan menunjukkan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Menarik ini, Abraham ini gak pernah di dalam Alkitab dicatat negosiasi dengan Tuhan. Tuhan mau kemana? Begitu diperintahkan, dia langsung berangkat. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana begitu taatnya ini Abraham kepada Tuhan, ya. Yang pada waktu itu tidak pernah mungkin dia dengar. Ya kalau kita ini kan banyak dapat pengetahuan. Kita banyak belajar tentang Tuhan itu, tentang pribadinya itu melalui Alkitab. Tapi Abraham tidak pernah. Tapi waktu diperintahkan keluar, dia keluar. Dan menarik lagi, keluar kamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum tahu nih tujuannya kemana. Tapi Tuhan janji begini, kalau kamu ikut apa yang aku katakan, di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya ambil dari King James Version, ini jauh lebih kena ini. Ya, Genesis 12 verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of all the earth be blessed. Dan oleh karenamu semua keluarga di muka bumi ini akan diberkati. Kita tahu kisahnya. Kemudian Abraham itu memperoleh anak Ishak. Ishak kemudian melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku orang Israel. Salah satunya suku Yehuda yang di belakangan disebut sebagai Yahudi. Dari suku Yehuda inilah lahir Raja Daud. Dari Raja Daud inilah lahir Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Jadi oleh karena iman satu orang, oleh karena ketaatan satu orang yang bernama Abraham, satu dunia diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kiranya Tuhan berkati, memberkati rumah keluarga, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi
kehidupan kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang bersatu, melayani dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami persiapkan diri kami, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah kami beri dari dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik sambil kita mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kesetiaan pada pasangan hanya milik orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Galatia mencatat bahwa kesetiaan adalah buah dari karya Roh Kudus. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Saat ini pekerjaan tahap berikutnya akan segera dimulai. Dan saat ini Departemen Pembangunan akan menginformasikan penerimaan dan pengeluaran pembangunan bulan Oktober 2025 sebagai berikut. Penerimaan persembahan pembangunan bulan Oktober 2025 sebesar Rp502.597.583. Pengeluaran persembahan pembangunan bulan Oktober 2025 sebesar Rp809.501.231. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa kita. Dan di minggu keempat ini kita membawa persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus. Tidak terasa maka sebentar lagi kita akan tiba di bulan Desember, bulan di mana kita biasa merayakan Hanukkah, yaitu perayaan untuk memperingati pentabisan kembali bait suci, seperti yang tercantum dalam surat Yohanes 10 ayat 22. Untuk tahun 2025 ini, dalam rangka merayakan pentabisan kembali bait suci, Departemen Pembangunan akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk pelelangan untuk pembangunan sebuah chapel di area kompleks rumah persembahan guna melengkapi keberadaan ruang di kompleks gereja kita tersebut. Bagi Anda yang tergerak untuk mengambil bagian dalam mempersembahkan barang-barang untuk dilelang, Anda dapat memberikan persembahan berupa barang berharga seperti logam mulia atau perhiasan emas atau permata, barang aksesoris berupa tas, handbag wanita dari brand yang terkenal yang masih dalam kondisi sangat baik, lengkap dengan kartu tanda keasliannya atau authentic card, genuine card, atau barang berharga lainnya. Barang-barang persembahan untuk dilelang ini dapat diserahkan kepada panitia pembangunan gereja yang kemudian akan menyortir barang yang dapat diikutsertakan dalam pelelangan tersebut. Sebagai persembahan awal saat ini dari para pemimpin dan donatur yang setia, telah kami terima beberapa persembahan berupa aset serta barang berharga lainnya untuk diikutsertakan dalam pelelangan. Untuk kontak person yang dapat dihubungi apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari hendak mempersembahkan item-item untuk pelelangan ini, dapat menghubungi Ibu Melinda di nomor yang ada di layar ini. Acara pelelangan akan diadakan beberapa tahap, di mana untuk tahap pertama akan diselenggarakan di awal tahun 2026 nanti. Kami sungguh mengharapkan partisipasi Anda sekalian untuk menyukseskan acara pelelangan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berlimpah-limpah. Shalom.
akan diadakan Wisuda.com seri 100, seri 200, dan seri 300 secara onsite dan juga online pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan dan via Zoom. Dan seluruh peserta wisuda wajib mengisi link pendaftaran wisuda yang sudah dibagikan di grup KOM. Dan gladi resik Wisuda.com seri 100, seri 200, dan seri 300 diadakan tanggal 26 November 2025 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan dan via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Mary Sipayung pada hari dan jam kerja. Mari alami kuasa Tuhan dalam KKR Family Altar yang diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBI Tabernacle of David. Ibadah ini terbuka untuk umum. Mari ajak keluarga, rekan kerja, atau teman-teman Bapak Ibu Saudara di KKR Family Altar ini. Dan seluruh FA-FA bergabung dalam KKR Family Altar ini. Dalam sukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, kami mengundang seluruh anak sekolah minggu untuk menghadiri perayaan Natal Anak Keluarga Besar GBI Medan Plaza yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 16 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Jaitun 1 dan 2. Mari Papa Mama ajak serta anak-anak kita untuk bersama-sama merayakan kasih Tuhan dalam suasana penuh sukacita. Karena Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kini Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan menghadirkan Digital Subtraction Angiography atau DSA. Tindakan medis dengan teknologi tinggi untuk mendeteksi dan memperbaiki penyumbatan pada pembuluh darah otak penyebab utama stroke. Melalui DSA, dokter dapat melihat aliran darah hingga ke pembuluh terkecil, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat bahkan sebelum gejala muncul. Dapatkan paket DSA hanya Rp19.999.000 di Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Vera di nomor berikut ini. Deteksi dini, hidup pasti. Bersama Tuhan, kita sehat untuk jadi berkat. Berdoalah untuk keluarga, agar seluruh keluarga kita tetap mencari dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi kepada yang terhilang. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, wataskan GBI Stomotor Minggu 23 November 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia ada ibadah FA 01 diadakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ibu di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 di GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 546-041-9176 atas nama Jemaat GBI Stomo Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Stomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Stomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Stomo Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi asar yang bertugas.
Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomo Tower memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk saat ibadah sedang berlangsung. Mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan mulai dari awal ibadah sampai selesai ibadah. Perayaan Natal GBI Stomo Tower akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 15.30 WIB di ruang ibadah ini. Sekali lagi, perayaan Natal GBI Stomo Tower akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 15.30 WIB di ruang ibadah ini. Ibadah sesi 1 dan 2 digabung hanya 1 kali ibadah. Mari kita bersama-sama mengajak teman-teman, saudara-saudari kita untuk menghadiri ibadah Natal ini. Dibuka kesempatan bagi kita yang terbeban dan ingin menabur dana untuk ibadah Natal, kita dapat transfer ke rekening gereja atau dapat menghubungi astra yang bertugas. Demikian waktu minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih buat hadirat-Mu hari ini yang begitu besar buat kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu ya Bapa dari awal hingga selesainya ibadah ini. Kiranya Roh Kudus juga ya Bapa menjamah kami pribadi lepas pribadi, supaya kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa itu diubahkan ya Bapa, supaya menjadi satu keluarga yang baik ya Bapa, menjadi satu tubuh Kristus yang kuat ya Bapa. Karena Engkau Allah Bapa kami, kiranya kami juga berdoa bagi setiap keluarga ya Bapa, bagi mereka setiap keluarga yang punya masalah ya Bapa, Engkau tolong ya Bapa, Engkau beri jalan keluar ya Bapa. Dan Engkau persatukan mereka ya Bapa yang sudah menjauh. Kiranya ya Bapa, bila dalam keluarga ada pertengkaran ya Bapa, biarlah Engkau yang meleraikan mereka, Engkau yang mempersatukan mereka, Engkau berikan kasih dalam keluarga ya Bapa, supaya setiap kasih yang ada daripadamu ya Bapa, terpancarlah kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang saat selesai menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Bapak Indra Sihole. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai dia, Engkau memberkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dimanapun dia berada ya Bapa. Engkau buat terheran-heran karena kuasa-Mu ya Bapa, itu ada pada dirinya, sehingga banyak jiwa yang berdatangan memuliakan-Mu, menyembah-Mu, dan mengagungkan diri-Mu semata ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah, berikan kesehatan yang berlimpah-limpah juga ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami yang saat ini tidak bersama kami, dimanapun dia berada, kiranya penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Engkau beri kesehatan yang prima ya Bapa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati keluarganya berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, Insinyur Dr. Niko Nyoto Raharjo ya Bapa, sebagai gembala kami yang ada di Jakarta ya Bapa, juga gembala kami yang ada di Medan ya Bapa, yaitu pembina kami Bapak Erba Mangyonan, Bapak Edi Prayetno, Bapak Joshua, dan Bapak Yan ya Bapak. Kiranya ya Bapak, penyertaan-Mu sempurna pada hamba-hamba-Mu, kesehatan yang prima Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapak, lingkupan kasih-Mu Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapak. Dan kami percaya ya Bapak, misi dan visi yang terbaik Engkau curahkan yang terbaik kepada mereka, sehingga GBI ya Bapak, Medan Plaza ya Bapak, itu makin penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, dan terpancarlah kasih-Mu di mana
mana-mana sampai ke cabang-cabang yang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau berkati 30, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Dan kami biarlah persembahan ini ya Bapa berkenan bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah. Tidak lupa kami doakan kota kudusmu Yerusalem. Salam salam Yerusalem. Damai sejahtera atas puri tembokmu Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudusmu Yerusalem. Biarlah damai sejahtera yang ada di Yerusalem itu turun buat Indonesia, negara yang kami cintai. Biarlah damai sentosamu ada di Indonesia, terpancar kemuliaanmu ya Bapa. Biarlah damai sentosa yang ada di Yerusalem itu turun atas setiap gereja yang ada, dan terutama GBI Stomo Tower ini ya Bapa. Biar ada pemulihan keluarga di GBI Stomo Tower. Biar ada penyatuan unity di GBI Stomo Tower. Biarlah ada kekuatanmu ya Bapa bersama kami hamba-hambamu, sehingga ya Bapa jemaat sidang GBI Stomo Tower itu menerima yang berkat yang luar biasa daripadamu ya Bapa. Terima kasih sebelum kami kembali ya Bapa. Kiranya kami mohonkan ya Bapa berkat yang daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu anak-anak hatimu ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus itu menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Cek. Cek. Tadi kencang loh Bu di depan matanya. Selamat pagi. Cek, cek. Shalom. Tuhan berkati, terima kasih Dipo. Jadi yang salah siapa? Jauh kan